Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Aulia dengan ujung NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan tugas latihan di mana ada 3 kelas, yaitu kelas kendaraan, kelas mobil, dan kelas mobil sport. Yang pertama itu ada kelas kendaraan, di mana kelas kendaraan itu tuh kelas induknya. Terus di mana punya properti jenis dan kecepatan maksimum. Untuk diinisialisasi melalui metode init. Nah, metodenya itu ada metode info kendaraan dan metode bergerak. Yang terus selanjutnya ada kelas mobil, kelas turunan, di mana kelas mobil ini kelas turun dari kelas kendaraan, di mana itu pasti udah punya properti dan metodenya dari kelas kendaraan, ditambah juga properti dan metode spesifiknya untuk kelas mobil. Nah, terus tuh di dalam init ini, kelas mobil kita ngegunain super init jenis kecepatan maksimum, di mana untuk memanggil konstruktornya kelas induk dan untuk inisialisasi properti dari kelas kendaraan. Kemudian properti spesifik untuk kelas mobil yaitu ada merek dan jumlah pintu untuk diinisialisasi. Nah, terdapat beberapa metodenya di info mobil memanggil info kendaraan dari kelas induk yang tadi menggunakan sel info kendaraan untuk nampilin informasi dasar kendaraan, kemudian nambah informasi spesifik tentang merek dan jumlah pintu mobil. Terus ada juga metode bunyikan klakson ini. Terus tuh ada kelas mobil sport. Terus kelas mobil sport ini tuh turunannya dari kelas mobil. Yang berarti tuh mobil sport itu udah memiliki semua properti dan metode dari kelas kendaraan dan kelas mobil. Ditambah juga properti dan metode spesifik ya untuk mobil sport. Terus di dalam initnya itu kelas mobil sport, kita gunain super init jenis kecepatan maksimum, terus merek, jumlah pintu. Dimana untuk manggil sama yang kayak tadi, untuk manggil konstruktor kelas induk mobil, dan untuk diinisialisasi properti dari kelas kendaraan dan juga mobil. Dimana ada properti tenaga kuda dan harga. Kenapa kita tuh menggunain tanda bawah garis 2 itu tujuannya tuh untuk menandain properti private untuk enkapsulasi diinisialisasi. Berarti itu tidak bisa itu diakses atau dimodifikasi langsung dari luar kelas. Nah, terus itu ada getter dan setternya, dimana itu untuk ngeakses dan memodifikasi properti private, dimana itu ada metode info mobil sport. Nah, ini info mobil sport, dia tuh manggil info mobil dari kelas induk mobil untuk menampilkan informasi mobil. Terus tuh nambahkan informasi spesifiknya tentang tenaga kuda dan harga mobil sport. Terus ada juga metode mode balap yang dimana itu untuk kelas mobil sport. Contoh penggunaannya itu kita buat enemy dan regular health. Nah, dimana kita tuh gunain init, self, nama, attack, HP, dan attack akurasi 1900. Dimana itu tuh konstruktor untuk menginisialisasiin atribut robotnya. Terus attack akurasi itu optional aja. Defaultnya itu 100. Nah, lanjut ke attack enemy, self enemy, dimana metode ini tuh untuk gunanya untuk menyerang robot musuh. Terus tuh serangan bisa melesat berdasarkan attack akurasi yang tadi. Terus tuh gunanya regen health self amount ini itu tuh metode untuk memulihkan kesehatan robot. Terus yang terakhir itu ada is alive self, dimana metode ini untuk ngecek apakah robot itu masih hidup atau enggak. Terus lanjut ke kelas game. Di kelas game ini tuh di sini tuh untuk ngedefinisiin dari kelas game yang tadi untuk ngatur jalannya permainan antara dua robot, di mana dev init self robot 1 sama robot 2 ini merupakan konstruktor dari kelas game yang tadi. Robot 1 dan robot 2 ini tuh parameternya untuk menerima dua objek robot sebagai input yang nanti dia itu bakal bertarung dalam permainan ini. Terus self ronde 1 ini untuk diinisialisasiin atribut rondenya.
aturan dengan nilai 1. Digunain itu untuk melacak jumlah ronde yang telah dimainin. Terus lanjut ada def run, dimana def run itu untuk mendefinisiin metode run yang akan ngejalanin permainan. Terus ada while self robot 1 is alive and self robot 2 is alive. Ini tuh merupakan perulangan while yang ntar itu terus jalan selama kedua robot itu masih hidup, yaitu dimana HP mereka itu masih sama-sama 0. Terus ada self robot is alive ini juga, dan sama self robot 2 is alive ini gunanya tuh untuk manggil metode is alive dari objek 1 sama objek 2, dimana untuk meriksa apakah robot masih hidup. Terus tuh yang print string F ini, yang ronde ini gunanya itu untuk cetak nomor ronde saat permainan ini. Terus yang lanjut ada print F self robot 1 nama, HP-nya itu self robot 1 HP. Ini gunanya tuh untuk cetak nama dan HP dari robot 1. Terus sama juga yang sama kayak robot 2 gitu. Terus self robot 1 attack enemy ini gunanya untuk memanggil metode attack enemy ke robot 1 yang menyebabkan robot 1 nyerang ke robot 2 gitu. Terus if not self robot is alive break, ini tuh gunanya untuk meriksa apakah robot 2 ini udah mati setelah diserang apa belum. Kalau misalnya iya, nanti perulangan while ini berhenti dengan break. Terus balik sama juga sama yang kayak tadi itu yang robot 1 ini. Terus yang terakhir itu if random lebih kecil sama dengan 0.2 ini untuk memeriksa apakah bilangan acak antara 0 dan 1 kurang dari 0,2, yaitu 20% kesempatan. Habis itu self robot regen health, dimana kondisi di atas terpenuhi. Kalau misalnya terpenuhi itu akan memanggil metode regen health dari robot 1 mulihin 20 HP. Sama kayak yang robot 1 tadi, yang robot 2 ini. Terus yang terakhir itu self ronde sama dengan 1. Ini gunanya untuk nilai ronde dengan 1 nandain akhir ronde saat ini. Terus pas kita jalanin itu jadi kayak gini. Sekian.